Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semua, sahabatku semua. Jadi saya mau bagi-bagi sedikit tips lah, rahasia bagaimana untuk mendapatkan laduni ya. Sangat banyak orang menganggap laduni itu adalah berkaitan dengan karomah, dengan ilmu kesaktian, dianggap laduni. Padahal hakikat laduni itu adalah ilmu dari sisi Allah. Jadi kalau kita pahami ilmu dari sisi Allah, lantas siapa gurunya? Ya gurunya Allah secara langsung. Kita tidak tahu, maka akan diberitahu. Kita nggak punya pengetahuan, nggak punya ilmu, akan diberi ilmu. Bagaimana bang biar kita dapat? Ini saya mau kasih tipsnya biar teman-teman juga dapat gitu. Jadi yang dikatakan laduni itu adalah ilmu dari sisi Allah, pengetahuannya murni langsung dari Allah. Bagaimana cara Allah memberitahu? Ya Allah hujamkan langsung ke hati kita. Yang nggak tahu jadi tahu kan gitu. Tetapi nggak sembarangan orang untuk mendapatkan hal seperti itu. Dia harus peka dulu, ini benar dari Allah atau bukan. Terkadang kita aja ragu, dari setan apa dari jin apa dari Allah. Terkadang kita nggak bisa membedakan. Tapi kalau kita bisa membedakan, insya Allah itu murni Allah. Ciri-ciri orang yang mendapatkan laduni adalah satu, bersihnya hati. Makanya kita perbanyak zikir biar hati kita bersih. Lantas kita juga harus jauh dari kesombongan, keangkuhan, merasa bisa, merasa punya, merasa berilmu. Jadi kalau kita masih merasa berilmu itu nggak akan dapat laduni. Tunggu benar-benar kosong, baru laduni itu masuk. Jadi harus benar-benar nol ego atau zero dari keakuan merasa pintar, merasa berilmu ya. Jadi itu harus benar-benar kosong. Jadi cara yang paling mudah harus ada ketulusan hati berbagi ilmu. Di Al-Quran tuh ada ayatnya, cuman saya nggak hafal Al-Quran. Paling saya hafal ayat terjemahannya aja ya kan. Di situ ada bunyinya, barang siapa yang mengajarkan atau memberitahu atau menyampaikan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan memberi lagi ilmu yang dia belum ketahui. Itulah laduni. Jadi teman-teman kalau memang benar mau mendapatkan laduni ya harus berbagi. Apa yang kita ketahui saat ini ya ajarkan orang lain dengan niat yang tulus, maka Allah akan memberi lagi, Allah akan mengisi lagi apa-apa yang kita belum ketahui. Jadi itu yang sangat sering saya jalani selama ini. Kenapa saya selalu berbagi itu ya bukan berarti saya mengakui saya itu gimana-gimana, tidak. Tetapi itu cara saya belajar. Dapat sedikit kasih, dapat sedikit kasih lagi, dapat sedikit lagi kasih lagi, begitu seterusnya, sehingga nggak ada habisnya ilmu kita. Apapun yang kita dapatkan kasih sama orang lain biar manfaat ya. Yang penting niat kita berbagi ilmu itu tulus, bukan karena kita ingin dianggap pintar, bukan karena kita ingin diakui guru, bukan karena kita biar banyak jemaah, bukan karena kita biar terkenal, tidak. Niatnya hanya agar bermanfaat bagi orang lain. Karena ketika kita mendapatkan sebuah ilmu, kita rasakan manfaat, lantas tergeraklah hati ini untuk berbagi, biar orang lain juga merasakan manfaat yang sama.
aku sudah rasakan manfaatnya. Sangat sayang kalau aku nggak bagikan. Semoga dengan berbagi ini menjadi manfaat juga untuk orang lain. Niat kita seperti itu. Ketika kita bagikan, maka laduni turun. Maka Allah berikan lagi ilmu yang belum kita ketahui. Ya. Jadi contoh-contohnya bagaimana Bang? Ya, contoh-contohnya sangat banyak terjadi di kehidupan. Makanya banyak teman-teman yang bertanya itu kadang kita bingung sendiri kok bisa menjawab. Itu yang kadang bingung. Terkadang ilmunya aja belum ada, kita aja nggak tahu. Ketika teman-teman bertanya, kita bisa jawab. Setelah kita udah menjawab, kita juga bingung, kok bisa keluar ini. Di situ sebagai bukti bahwa benarlah itu ilmu dari sisi Allah. Ya kan? Sangat banyak, bukannya 1-2 orang yang sudah bercerita, kenapa ya Bang? Banyak yang nanya, kok ngalir aja Bang, enak ngalirnya. Gampang saya menjawab gitu. Ya itu dari Allah. Lisan kita sudah menjadi lisan Allah. Ya. Nah, jadi di situ kita kadang bingung, heran, kok bisa ngomong seperti itu ya? Padahal itu sebelumnya belum ada di pikiran kita, belum ada di ingatan kita. Tapi kok bisa mengalir gitu. Jadi itulah yang dibilang ilmu dari sisi Allah. Mungkin teman-teman menganggap Bang Andi guru, tetapi sesungguhnya hakikatnya sejatinya bukan teman-teman yang belajar sama saya, tapi sayalah yang sedang belajar sama teman-teman. Karena ketika teman-teman bertanya, di situ ilmu turun. Ya Allah, ada yang tanya ya Allah, aku nggak tahu jawabnya apa. Bingung ya Allah, aku nggak tahu. Akhirnya turunlah ilmu. Baru Allah bilang, udah kau jawab aja begini, dah ngalir aja, enak aja ngalirnya itu. Jadi sangat jelas bahwa yang mengajarkan itu Allah. Tetapi di situ ya kita harus pahami juga bagaimana biar kita dapat gitu, langkah-langkahnya, prosesnya seperti apa. Ya hati harus bersih, nggak boleh ada pamrih, nggak boleh ada karena aku, harus ada karena Allah ya. Terkadang kan banyak orang berbagi ilmu agar dianggap pintar, orang berbagi ilmu agar diakui, orang berbagi ilmu agar dia dihormati, sangat banyak, macam-macam lah. Itu tergantung apa, kemana arahnya. Tetapi apabila kita tulus, ya Allah, aku udah dapat manfaatnya ya Allah. Kalau aku nggak bagikan sayang ya Allah, makanya aku beranikan diri untuk berbagi. Nah, ketika kita berbagi, Allah tambah lagi ilmu yang belum kita ketahui. Itu sudah saya buktikan. Jadi bukan berarti saya itu pintar banyak taunya, tidak. Justru ketika teman-teman bertanya, di situ baru ilmu turun. Jawab seperti ini aja jawabnya, ya udah ngalir, enak aja jawabnya, ya kan? Karena kita tulus gitu, karena kita ibaratnya tidak mengedepankan keegoan kita. Ya kalau tahu jawab, nggak tahu ya jangan jawab. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, ini yang berat. Terkadang kita ketika ditanya kita nggak tahu, tapi kita paksakan untuk menjawab. Malu kita kalau nggak jawab. Itu juga ego. Jadi kalau nggak tahu ya bilang aja nggak tahu, ilmu saya belum sampai situ, ya kan? Aman jadi. Jadi bagi teman-teman, ayo jangan pernah merasa berilmu. Di atas langit masih ada langit, di atas yang berilmu masih ada yang berilmu. Luas ilmu Allah ini. Jangan pernah kita merasa cukup, jangan pernah kita merasa sudah paling pinter, udah nggak ini lagi, nggak butuh belajar lagi. Jangan. Tetaplah kosongkan wadah kita, agar apa? Sesuatu yang baru itu bisa masuk lagi, bisa diisi lagi.
Karena apa? Wadah kita besar, wadah kita masih ada. Tapi kalau wadah kita sudah penuh, nggak akan masuk lagi. Macam mana Allah mau memberi, wadah kita nggak ada. Nah, jadi bagaimana caranya Bang biar saya dapat? Ya, belajarlah berbagi, belajarlah memberi, berilah agar kita bermanfaat. Berbagilah ilmu agar bisa bermanfaat untuk orang lain, ya. Karena apa? Kita sudah rasakan manfaatnya, ayo ajak juga yang lain biar juga merasakan manfaatnya. Jadi nggak perlu kita harus tunggu pintar, jangan tunggu pintar. Tunggu pintar ya nggak pintar-pintar kita. Ada sedikit kasih, dapat lagi sedikit yang baru, kasih lagi, dapat lagi, kasih lagi. Tetapi dalam memberi ilmu kita juga harus selalu bergantung pada gerak Allah. Jangan kita berbagi ilmu ibaratnya menonjolkan keakuan, itu juga ego. Berbagilah pada wadah yang benar-benar kosong, ya. Kita juga harus lihat-lihat. Ini wadahnya penuh, nggak usah dikasih. Oh, ini wadahnya kosong, dia mau menerima, baru kasih. Jangan salah memberi. Ketika kita memberi pada orang yang kenyang, pasti nggak akan dimakannya, pasti nggak akan nikmat baginya. Yang ada apa? Muntah orangnya. Udah kenyang disumpel lagi kan, muntah lah orang. Yang ada bukan manfaat, mudarat jadinya. Jadi juga itu situ kita harus bisa membaca juga. Berilah pada yang butuh, ya kan. Maka dengan begitu dia akan menghargai apa yang kita berikan. Jangan sembarangan kita memberi. Terus berbagilah biar manfaat. Itu sebagai apa ya? Kita berbagi itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Ya Allah, aku berterima kasih, aku bersyukur ya Allah, Engkau berikan aku ilmu sehingga aku paham. Sayang kalau orang nggak dapat juga ya Allah. Akhirnya atas rasa terima kasih kita kepada Allah, atas rasa syukur kita kepada Allah, kita berbagi. Nah, itu baru benar. Jadi nggak ada di situ keakuanku, nggak ada di situ egoku, nggak ada. Di situ Allah murni. Nah, kalau murni dan ketika kita memberi manfaat, baru Allah kasih laduni. Turun lagi tuh ilmu yang baru tuh, yang nggak tahu dikasih tahu oleh Allah. Nggak ada habisnya, ya. Jadi teman-teman semoga dapat. Asalkan kita tahu adab-adabnya. Kosongkan dulu wadah. Niat kita tulus berbagi karena rasa syukur kita biar manfaat sama orang. Nah, habis itu lihat-lihat juga siapa yang kira-kira berhak, siapa yang kira-kira butuh, baru kita kasih biar apa? Lebih optimal apa manfaatnya, ya kan? Kalau kita amanah, insya Allah nggak ada yang namanya stop, cukup, nggak ada itu. Allah kasih lagi tuh, kasih lagi, nggak usah minta-minta lah, dikasih terus itu. Karena apa? Kita siap jadi penyalurnya, ya kan? Kita siap mengarahkan apa yang Allah berikan, kita salurkan lagi. Kita amanah, insya Allah tuh Allah kasih. Coba dibuktikan dalam hidup. Mudah-mudahan teman-teman juga mendapatkan seperti apa yang saya dapatkan, ya. Amin. Nah, mudah-mudahan lah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.